Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan dan rezekinya, sehat jasmani dan ruhani. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara meruqyah madu untuk mengatasi penyakit mah kronis, asam lambung atau GERD dan anxiety disorder. Oke. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya madu memiliki banyak manfaat dan khasiat. Kalau kita sebagai seorang muslim, maka rujukan kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Bahwasanya Allah menjelaskan dalam Quran surat An-Nahl, madu ini memiliki banyak khasiat sebagai penyembuh bagi manusia. Dijelaskan bahwasanya di dalam perut lebah itu fihi syifa'ul linnas. Di dalam perut lebah itu ada madu yang akan menyembuhkan bagi manusia. Oke. Yang kedua, di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada seseorang yang datang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang keadaan saudaranya yang sedang sakit perut. Lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, ada saudaraku yang sakit perut, maka apa yang aku lakukan?" Maka kata Nabi, "Minumkan kepadanya madu." Lalu dia pulang. Setelah meminumkan madu, dia datang lagi pada Nabi. "Ya Rasulullah, setelah aku meminumkan madu, ternyata sakitnya parah." Lalu Nabi memerintahkan kembali, minumkan kembali madu. Kemudian, setelah yang kedua kalinya, datang lagi menghadap Nabi, "Ya Rasulullah, sakitnya makin parah." Lalu akhirnya Nabi merintahkan, minumkan kembali madu. Lalu kemudian, setelah diminumkan madu, datang lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Sakitnya kok tidak sembuh?" Maka Nabi berkata, "Yang berdusta itu adalah perut saudaramu. Sesungguhnya Allah tidak pernah berdusta dalam firman-Nya." Kemudian setelah itu diminumkan kembali, akhirnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pelajaran ini kita bisa mengambil satu ibrah bahwasanya madu itu memiliki banyak khasiat dan manfaat. Dan apa yang dikatakan wahyu dan yang keluar dari sabda Nabi itu adalah satu yang wajib sebagai muslim kita ikuti. Dan tidaklah mungkin Allah dan Rasulnya berdusta. Oke, tapi ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Madu yang seperti apa yang kita pilih untuk mengatasi penyakit, khususnya yang berkaitan dengan penyakit mah kronis, asam lambung atau GERD dan anxiety disorder ini. Yang pertama, yang dimaksudkan madu yang sebenarnya adalah madu yang berkualitas di sini. Madu yang berkualitas. Yang kedua, memiliki aroma yang khas dengan warna yang memang yang kadang-kadang berubah. Dan kita sudah bisa tahu bahwa mana madu yang benar, yang asli, dan mana yang madu yang sifatnya sintetik atau KW. Nanti kita bisa kaji pada bab selanjutnya atau bisa mencari referensi yang lain. Pada intinya, karena penyakit mah asam lambung atau anxiety disorder ini berkaitan dengan pencernaan kita, berkaitan dengan asam lambung tinggi, ini adalah sifatnya panas, maka yang pertama yang harus kita cari adalah madu yang berkarakter lembut dan manis. Oke, madu yang bisa mengatasi penyakit asam lambung tinggi atau GERD, mah kronis dan sejenisnya, itulah mencari madu yang berkualitas lembut dan manis. Nah ini yang pertama. Dan biasanya madu yang manis dan lembut itu kalau untuk dalam konteks lokal bisa ketemukan di nektar atau di bunga yang terdapat pada kaliandra. Bisa kita lihat. Oke, yang kedua, ketika kita sudah menemukan madu yang kualitas super,
madu hutan yang berkualitas nomor 1, maka selanjutnya kita melakukan ruqyah pada madu tersebut. Karena hakikatnya yang menyembuhkan itu bukanlah madunya, bukanlah bacaannya, tapi keyakinan kita kepada Allah dan tersambungnya rasa dan kesadaran kita kepadanya untuk bisa sembuh dengan izin dan ridha Allah. Oke, di sini saya akan menyiapkan ini madu jenis manis dan lembut, jenis madu kaliandra. Siapkan air putih dan sebaiknya air yang hangat dengan sendok plastik ya. Saya rekomendasikan memakai sendok plastik. Ya, kalau tidak ada ya boleh apa aja sendok yang ada di rumah, tapi sebaiknya memakai sendok plastik. Caranya bagaimana? Untuk meruqyah madu, mengatasi penyakit asam lambung tinggi, GERD, MAH kronis dan anxiety disorder, caranya adalah siapkanlah air hangat, madu 3 sendok seperti ini. Kita akan coba ya. Saya akan coba tuangkan madu 3 sendok ya. 1 2 3. Oke. Ini saya siapkan madu ya dengan sendok plastik ya sebaiknya. Lalu kita putar dari kiri ke kanan ya. Madu ini kita putar dari kiri ke kanan seperti orang tawaf. Ada rahasia kenapa harus memutar dari kiri ke kanan? Ada yang tidak bisa kita jelaskan. Pada intinya adalah ada energi ya, energi dari putaran tawaf, seperti putaran tawaf tadi. Selanjutnya kita putar, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita meruqyah madu yang sudah bercampur air hangat tadi. Ya. Ya, 3 sendok ya. 3 sendok. Lalu kemudian kita membaca doa. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bacalah urutan doa-doa tadi, langkah-langkah tadi. Setelah kita berdoa, lalu kita memberikan satu power ya dengan ucapan doa kita. Seperti ini doanya. Boleh dengan redaksi yang berbeda, tetapi intinya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Hamba memohon kepadamu melalui manfaat dan keberkahan lebah yang engkau wahyukan, mengeluarkan madu yang ada di dalam perutnya. Jadikanlah madu ini sebagai obat penyembuh bagi penyakit asam lambung, MAH kronis, ataupun penyakit-penyakit gangguan pencernaan pada diriku. Ya Allah, hamba memohon barokah dan manfaat dari ayat-ayatmu, dari doa-doamu yang dilantunkan oleh Nabi kami Muhammad SAW. Dengan wasilah madu ini hamba memohon kesembuhan. Hilangkan semua penyakit-penyakitku ya Rabb, apapun jenisnya, baik itu yang berasal dari penyakit medis maupun penyakit non medis. Sembuhkan ya Allah melalui wasilah madu ini. Tiupkan. Oke. Setelah kita mensugesti atau berdoa, kita memberikan power, energi kepada air tadi dengan doa. Lalu kita membaca suratul Ikhlas 3 kali, suratul Falak 3 kali, suratul Nas 3 kali, dan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Saya ulangi, bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas masing-masing 3 kali, ditambah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Lalu setiap kita membaca surat, tiupkan. Yakinlah bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah menurunkan penawarnya. Ma anzalallahu dawa, ya. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa. Tidaklah Allah turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan obatnya.
Dan madu ini bukan hanya sekedar dawa, tapi juga syifa. Dia menjadi penyembuh, bukan sekedar obat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan fihi syifa'ul linnas. Di dalamnya terdapat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada pada diri manusia. Semoga bermanfaat saudara-saudaraku sekalian. Setelah kita mendoa, kita mensugesti dengan power energi doa kita, lalu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan karena Allah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada pada pencernaan kita, khususnya pada asam lambung, mah kronis atau anxiety disorder. Lakukan ini sehari 2 kali, pagi dan mau tidur dalam keadaan perut kosong. Ya, jangan pernah khawatir kalau ada rasa perih, nyeri-nyeri sedikit atau dada agak panas, maka itu adalah bagian detox, ya, atau penyesuaian dari apa yang kita minum ini. Yakinlah bahwa Allah yang menyembuhkan, Allah lah yang memberikan penyebab bagi apa yang kita lakukan, dan Allah pula lah yang akan memberikan pengobatannya dan penyembuhannya. Oke, kita minum dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minum sampai habis. Lakukan sehari 2 kali, insyaallah segala penyakit-penyakit kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kanal al-mutaba'ati law dhahira wa batina ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.